kawan-kawan semua. Semoga kalian sehat-sehat dimanapun kalian berada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah bisnis internasional. Oke, check it out. Hai, saya senang kalian ada di sini bersama saya. Selamat, karena kalian telah mengambil langkah pertama untuk mempelajari sejarah bisnis internasional. Pertama-tama, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, jadi perkenalkan, nama saya Ayu Nurmalasari, panggil saja Ayu. Saya dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, program studi manajemen. Jadi sebelum kita lanjut di sejarahnya, kita tentunya harus mengenal dulu dong, apa sih itu bisnis internasional? Jadi, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batasan-batasan negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan manufakturan di luar negeri, tetapi juga industri, jasa, dan perkembangan di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Bisnis internasional adalah bisnis yang melibatkan penyebaran batasan negara. Oke, jadi kita lanjut ke sejarah Asia Tenggara. Bisnis internasional sudah dimulai sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum Masehi, dengan ditemukannya suatu peninggalan barang buatan Sumeria di Mesir yang ditemukan di pesisir Laut Tengah. Pada masa itu, transaksi yang dilakukan dengan cara barter atau bertukar. Meski beberapa pada masa itu sudah ada yang memakai perak atau logam. Dan pada masa itu juga, wilayah perdagangan masih sangat terbatas. Alasan utamanya adalah karena transportasi yang juga sangat terbatas. Oke, tadi sejarah Asia Tenggara. Kita lanjut ke bisnis internasional abad pertengahan. Sejak Kekaisaran Romawi runtuh, perdagangan Eropa secara berkala mengalami perkembangan. Itu sekitar di abad 12 sampai 13. Bahkan mereka pada saat itu mendirikan yang namanya asosiasi untuk melindungi perdagangan jarak jauh. Adapun barang dagangannya berupa bahan mentah, kulit, wol, kayu, rempah-rempah, dan masih banyak, dan kemudian diolah menjadi barang melalui proses produksi. Mungkin kalau kalian searching di Google, YouTube, pasti semuanya sejarahnya bertuliskan ini. Pada waktu sebelum Masehi, perdagangan dari Venesia dan Yunani mengirim perwakilannya ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Kemudian pada tahun 1600-an, British India Company mendirikan cabang di seluruh Asia. Diikuti beberapa perusahaan Belanda membuka rute-rute perjalanan pada tahun 1590-an. Jadi, pasti kalau kalian searching akan keluar ini. Padahal, jauh sebelum itu pada zaman kuno pun perdagangan sudah dimulai. Tapi dengan wilayah-wilayah yang dibatasi karena minimnya transportasi pada saat itu. Slide selanjutnya guys. Jadi siapa sih nggak kenal label yang satu ini yang ada pada setiap mesin-mesin jahit, yaitu Singer Sewing Machine atau sebagai SSM. Jadi SSM adalah perusahaan yang pertama melalui produksi luar negeri. Wow, hebat sekali ya. Jaringan distribusi internasional dan memasarkan produk-produknya. SSM mendirikan pabrik di Skotlandia dan menjadi perusahaan Amerika pertama yang sukses di luar negeri. Wow. Pada saat, kalau tidak salah, SSM ini itu pada tahun 1590-an. Ya, seiring
Seiring berjalannya waktu, bisnis internasional ini berjalan dan berkembang sejak era penjajahan, kemudian ke era samudera, kemudian kepada masa revolusi industri, berlanjut pada masa perang dunia hingga masa informasi yang terus berlanjut hingga saat ini dan sampai hari ini. Itu bisnis internasional selalu berjalan. Jadi itu saja yang dapat saya paparkan tentang sejarah bisnis internasional untuk saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mungkin kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Amin.